Aboket. Ya, atau ya ini sebutnya kita aboket lah ya. Ada yang pasofik apalah istilahnya, tapi ini yang disebut sebagai atau IV catheter. Ini yang disebut sebagai IV catheter ya. Nah, IV catheter itu ukurannya itu bermacam-macam. Anda lihat. 22 ada G-nya. Ya kan 18. Nah, kalau 22 sama 18 ini besaran yang mana? 18. Nah, semakin kecil ukurannya semakin besar di jarumnya. Bukan? Lihat. Yang ini cuma segini, yang ini panjang. Beda. Dan biasanya juga dari mana? Lihatnya? Warna. Ya kan? Ada yang warnanya biru, ada yang warna hijau, satu lagi yang warnanya pink, yang paling kecil ya. Oke. Nah, kalau kita melihat ini, apa yang perlu dicek dari produk ini? Nah, kita akan lihat pertama ukurannya, ya. Terus apa lagi? Expire date-nya itu selalu ada tuh. Ini tahun berapa nih? Kayaknya udah expire. Oh, ini belum nih, 2024 belum lah ya. Sampai Juli 2029 belum. Ya, kalau ini udah. Kenapa ini baru dikeluarin? Oh enggak tuh 2027. Ada salah deh. Betul 2027 tuh, betul kan? 2027. Oh iya. Betul. Ini berapa nih? Coba lihat. 2000 berapa? 2002 produksinya. Produksinya Agustus 2024, tapi expirednya 2029. Oke, belum kan? Ya, terus jadi tadi pertama ukurannya, terus expired date-nya. Terus apa lagi? Ini prinsipnya apa sih? Berarti kalau misalnya produk ini rusak, kebuka, Anda mau pakai nggak? Enggak. Ya, jadi harus perhatikan kalau mau dipakai itu harus semuanya dalam keadaan masih tertutup. Ya, apapun, sama jarum squid juga gitu ya. Jangan misalnya ya ada squid nih, kosong nih, nggak apa-apa lah. Belum tentu, siapa tahu ya dipakai buat perawatan luka atau apa. Gitu ya, prinsipnya selalu kalau yang namanya steril, kita harus pakai yang masih tertutup, ya tersegel. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya ada Cairan cairan. Ini namanya infuset atau set infus. Kalau tadi IV set, ya, IV set. Atau biasa kalau di klinik ambil tuh deh aboketnya di lemari. Nah, udah paham dong, berarti yang diambil ada IV catheter. Oke. Yang ini adalah set infusetnya. Oke. Berarti kalau infusetnya itu kan macam-macam. Yang ini buat apa? Itu buat transfusi. Blood set. Ya. Jadi buat transfusi nih. Ya, itu berbeda dengan buat cairan biasa. Nah, kalau buat transfusi dulu deh. Saya buka ya. Apa ya? Nanti ceritanya ini belum terbuka. Sama ya. Ini kan masih rapat kan? Kita lihat nih. Masih rapat. Terus selalu expire date-nya. Mana ya? Kelihatan. Ini tuh. Coba mana? Kelihatan nggak? Kayak YouTube tuh digituin. Tapi nggak kelihatan juga. Kayak ngepres gitu. 2025 bulan 11 Bu. Oke, 2025 bulan 11 ya. Oke, berarti belum ya? Oke, masih rapat ya. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat selain ini tulisannya adalah blood set. Ingat, blood set dan dia warnanya blood merah gitu ya. Oke. Nah, terus ada faktor tetesan. Iya nggak? Iya. Berarti dia 1 menit ada berapa tetes? 20. Tuh. 20 drops per mililiter. Ya. Jadi kita hitungannya 20 faktor tetesannya. Nah, kita buka ya. Biar beda. Ini biasanya ada robekan sedikit. With puncture Ini Bu, needle. Bu. Disuruh pakai needle. Oh. Ini Bu, ada sobekan Bu. Enggak ada. Oh iya ada benar. Iya. Yuk kita lihat isinya apa ya. Oh kayak gini. Tuh. Beda nggak? Beda. Dia ada saringannya. Ya kan? Kalau yang infuset biasa dia hanya satu ini aja kan. Tapi kalau ini ada saringan. Bedanya itu. Yang lainnya sama. Nah kalau modelnya kayak gini yang perlu diperhatikan adalah naikin dulu ke atas untuk memudahkan kita pada saat mengatur tetesan infusnya. Ya. Oke, kayak gini. Kita kembalikan lagi ke posisinya.
lipat. Beda. Yang lain sama ya, cuma dia di chambernya aja. Kalau yang blood set ada filternya. Oke. Nah selanjutnya yang ini yang infus set biasa. Ini ada infus set dewasa. Ini bahasa Indonesia nih. Kan dia bilang steril kan, masih kalau steril kalau masih utuh ya, tapi kalau udah kebuka dia nggak menjamin sterilitasnya. Sama expire date-nya gimana, ayo kita cari Di bawah. oh ini dia nih, Baca dia. oh ini lebih gampang tuh. 2009. Ini susah ya. Iya Bu di sini Bu. Modelnya kayak gitu. Nah ini gampang nih, expire date-nya kelihatan, ya kan? Tuh, 2024, Sampai ini 2029, ya. Oke, utuh ya, kita buka ya. Seperti apa? Dari tengah itu tengah atas. Hmm? Tengah atas ada panahnya. Udah ada. Oh ini bukanya, oh kita buka sini ya, betul. Bukaannya. Oke. Nah kalau yang model kayak gini seperti biasa, kan udah kenal ya. Sama gini juga. Sama kan, jambarnya cuma satu. Iya, ini Bu. Itu nggak bisa. Oke, jadi prinsipnya apa? Langsung steril. Steril ya. Nah ini harus kita siapkan. Nah sekarang kita karena kita mau infus, kita sekalian aja ya. Pakai yang blend set ya. Oke. Nah selanjutnya apa? Sama ya tourniquet. Terus cairannya. Ya sama. Cairannya harus utuh. Tertutup. Ya sekarang modelnya udah model segel seperti ini. Kalau dulu ada yang model ada tutupnya, dibuka dicos gitu ya. Kalau sekarang nggak ada tutup-tutupan, tapi dia modelnya pakai segel seperti ini. Ya. Nah terus kita lihat ini apa isinya. Selalu ya kita perhatikan isinya apa. Nggak boleh sebagai seorang nurse gitu ya. Terus kita cuek aja. Ya udah dikasih cairan apa ya Bu gitu ya, kalau tadi nggak boleh dibaca ini apa sodium chloride atau biasanya NaCl berapa persen? 0,9. Hati-hati, NaCl persentasenya banyak, ada 3% ya, dan ini warnanya bisa berbeda, kuning, kalau ini orange, jadi warna ini juga mempengaruhi perbedaan dari masing-masing komposisi. Nah NaCl 0,9%. Nah ini juga sama tuh, nama pasiennya, roomnya, startnya, jam berapa, terus rencana finishnya atau rate-nya berapa, misalnya 20 tetes per menit kah, atau 30 tetes per menit kah, dan sebagainya ya. Nah terus kita lihat apa, milinya ya, each 50 cc itu isinya ada sodium chloride 4,5 gram, ada water for injection 500 cc dengan osmolalitasnya 305, hampir mirip ya, kita kan osmolalitas berapa? 285an ya darah kita, ya agak sedikit ya, tapi masih sama lah ya, karena kalau yang TPN total parenteral nutrition kayak aminofusin, trofusin itu osmolalitasnya bisa 500, 600. Nah itu makanya kalau kita pakai yang sifat infusnya perifer, dia jadi mengiritasi ya kan, gampang phlebitis karena tadi molekulnya kan besar ya kan, osmolalitasnya besar gitu kan ya, karena osmol gram per, nah misalnya NaCl 50 berarti dia berapa gram per osmolalitas, dari NaCl itu berapa osmolnya gitu ya. Oke, nah terus dia berarti komposisinya hanya elektrolit ya, tadi saya sampaikan boleh jadi ini bukan cuma elektrolit tapi ada komposisi yang lainnya, jadi harus dibaca ya, harus dibaca, lihat apa ya isinya, nggak boleh cuek, kita harus lihat ini apa ya, kalau enggak harus kan foto aja cekrek gitu, nanti Anda baca di rumah atau di nurse station ya. Oke, terus apa lagi, jumlahnya, nah berarti ini jumlahnya ada berapa, ada 500 ya. Nah sekarang enak nih tuh,
berarti kalau di sini 100, berarti ini tinggal 200 kan gitu ya. Nah, udah ada tanda-tandanya, berarti ini udah masuk 400 ya. Enak ya, kalau dulu nggak ada, sekarang udah ada kayak gini. Jadi kita udah bisa praktik, oh sisanya tinggal 100 karena udah masuknya 400 ya. Ini bagian dari inovasi ya nggak? Kalau dulu kita tanda tangan ini 100, kita kasih plaster 100, plaster lagi 200 gitu. Ya supaya tahu ini udah berapa masuknya. Sekarang udah ada tulisannya. Gitu. Kan seringan jadul. Tanda-tanda pakai pulpen, pakai spidol gitu ya. Oke, ini masih utuh. Dan ini seperti itu. Dari kita boleh. Hah? Kita belajar dari Iya, kayaknya selalu riset dia. Ini gimana gitu ya, enaknya gitu, nggak merepotkan nextnya. Gantian deh HP-nya. Nah, sampai sekarang itu sebenarnya ada inovasi, ada sih ya alat yang untuk melihat pembuluh darahnya. Ada ya. Canggih, tapi tetap aja ya hanya masukin itu juga belum tentu. sangat susah pada orang hitam. Pernah Gemuk, saya iya. di Australia melakukan susah sekali. Merah ya. Ya gitu. Nah, kalau orang usia lanjut apa kesulitannya? Yang ininya enggak Nah, karena dia pembuluh darahnya udah lebih apa namanya rigid, jaringan ya. ikatnya lebih. Jadi bukan rigid, apa sih namanya, udah kurang elastis sehingga seolah-olah ini kita dapat nih gitu ya, dia belok cik gitu ya. Ikut kedorong sama speednya, betul sekali. Oke, setelah itu apalagi cairan sudah. Nah, ini kita punya namanya Lecomed. Ini IV film sebenarnya untuk infus ya. Jadi sekarang ini udah nggak lagi pakai kasa, pakai plester, ini udah ada khusus untuk infus. Baik, biasa seperti biasa kita butuh box squid, kita butuh bengkok, punten bengkok. Ada satu nggak ini? Oh iya ya, besok ya. Terima kasih ya. Sebentar, ada yang bisa kita pakai lagi buat latihan nggak? Apa konsep? Terima kasih ya. Oke. Nah, oke, kita siapkan dulu deh kalau gitu ya, cairannya sambil menunggu. Nah, mana tadi? Kita geser sini ya. Nah, kita ini kan ini. Kita mau transfusi darah sambil infus karena sama prinsipnya. Nah, tapi ada hal yang berbeda pada saat kita mau melakukan transfusi darah. Ya, pertama saya akan sampaikan dulu kalau kita mau pasang blood cell untuk transfusi darah, itu cairan yang boleh dipergunakan itu hanya NaCl 0,9%. Ya, jadi kita harus pakainya ini dulu sebelum dilakukan transfusi. Nah, oke. Nah, selanjutnya persiapan transfusi darah yang berikutnya adalah tadi harus ada cross check dulu kan. Tadi cross check, terus nanti dicek, terus ada darahnya. Ya kan? Kita mau transfusi darah tapi darahnya belum ada. Biasanya kalau sudah darahnya sudah siap, baru kita pasang infusnya untuk transfusi darah. Kecuali memang dia sudah pasang infus, tinggal kita ganti setnya jadi set blood set, kan gitu ya. Kan ada misalnya pasien udah ongoing infusnya, tapi butuh darah. Nah, itu yang harus diganti, hanya blood setnya saja. Atau kalau ternyata memang ukurannya terlalu kecil, ya misalnya 24 kan susah. Produk darah itu kan lebih pekat gitu ya, butuh needle yang lebih besar. Nah, biasanya kalau transfusi darah yang kita pergunakan adalah nomor berapa? 18 atau 20 lah, itu yang bisa dipergunakan untuk transfusi. Tapi nggak bisa juga yang 24 atau 22. Kecil banget nanti. Gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah kita harus cek dulu nih darah yang kita dapatkan dengan permintaan. Ya, jadi kita itu dapat darah itu harus dengan permintaan. Jadi nggak bisa kita dapat darah minta ke bank darah, nggak bisa. Jadi harus ada tadi cross check dan permintaan darahnya. Jadi ada lembaran permintaan darah. Sini nggak ada ya. Nanti ditulis kebutuhan darahnya itu apa. Apa aja sih produk-produk darah yang bisa kita belikan? Trombosit. Terus apa lagi, coba dibaca situ.
ada whole blood WB gitu ya, itu lengkap sedarah-darah nak kita aktif. Terus ada PRC, peptide red cell. Nah itu yang ya udah sel darah merahnya aja kan gitu ya. Yang sering adalah kalau perdarahan biasanya kita pakainya yang PRC tadi, jarang kita pakai whole blood ya, meskipun ada tapi jarang. Terus apa lagi? Plasma ya, FFP, fresh frozen plasma. Nah itu biasanya warnanya nggak merah tapi warnanya relatif, namanya plasma, jadi agak kekuning-kuningan ya, cair dan kekuning-kuningan, beda sama PRC sama whole blood. Terus apa lagi? Kriopresipitat. Kriopresipitat. Apa itu isinya? Mengandung fibrinogen. Ya begitulah ya. Nanti lihat, kita jarang pakai kalau di dewasa. Biasanya mungkin di anak kali ya. Oke, terus apa lagi? Ya whole blood tadi dari lengkap, WB. Sel darah merah. Ya, sel darah merah PRC. Iya, Pak. Ya, jadi itu tergantung kita butuhnya apa. Nah, kalau kita butuhnya FPP, fresh frozen plasma tadi, Cuma 30 berarti sampai kita nanti 60 mili. permintaannya, ya teman-teman sekalian, istilahnya nih, meskipun Anda anak milenial, tapi kalau di rumah sakit kadang masih dipergunakan sama yang senior-senior, yaitu amprah darah. Amprah darah tuh minta darah gitu, mengajukan permohonan, ya tadi minta ke bank. Jadi kita itu belum tentu bisa dapat darah dengan segera, kita harus minta dulu kesediaan yang ada di bank darah. Ada nggak nih, kan gitu ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada biasanya dia minta lagi ke PMI. Kalau nggak ada di PMI biasanya harus bawa pendonor. Ya donor dibawa, nih saya mau Transfusi darah. transfusi darah gitu atau donor darah gitu. Itu yang cari pasiennya sendiri ya, Ibu. Iya, bisa keluarga. Tapi kalau tersedia ya nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin kalau lagi kebutuhannya banyak gitu ya, di bank darahnya nggak ada, jadi harus disediakan atau dibawa. Apalagi kalau kebutuhannya banyak biasa, gitu ya. Oke, terus sebenarnya ada perhitungan kebutuhan darah, ada kan di situ? Ada nggak rumusnya? Kalau misalnya Darah jadi kok. kalau PRC gimana rumusnya? Nggak ada ya. Kebutuhannya gimana? Misalnya gini, dia HB-nya 8, terus dia butuhnya berapa? Berapa gimana? Jumlah per unit? Gimana jumlah per unit maksudnya? Per kantong. Oh, per kantong. Iya, jadi kan gini, per kantong itu kan tergantung. Ada yang range-nya berapa itu di situ? Kalau PRC kayaknya 250, 300 kan gitu. Nah, kebutuhan itu kan sangat tergantung dari kebutuhan kita ya. Biasanya kalau kita mau kebutuhan PRC, kita lihat delta HB-nya. Delta HB-nya itu sekali berapa ya? 4 kalau nggak salah. Oh iya, oke. Ini enggak, nanti ada lagi ya. Oke, ya. Oke, siap. Jadi kita lebih ke arah prakteknya aja ya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi tadi produk-produk darah. Mulai tadi dari amprah darahnya, terus nanti dari amprah darahnya kita akan terima darah. Nah, sebenarnya ini harusnya praktek. Jadi pada saat kita menerima darah, itu kita harus cek produk darah yang diberikan dengan yang dimintakan dengan identitasnya. Nah, pusing kan? sama ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini dapat nih darahnya. Di dalam darah ini biasanya dia ada selang kecil gitu. Oh ada ya Bu Amel? Oh iya ini dia. Alhamdulillah. Nah kayak gini nih. Nih bentuknya kayak gini. Ini apa ini? Oh ya ini. Nanti kurang lebih kalau yang PRC atau whole blood kayak gini. Ya, tapi kalau yang tadi FFP atau trombosit kan beda, dia agak bening ya. Nah, kalau ini kita harus cek dia
tanggalnya sudah expire atau belum. Terus tuh ada expire date-nya, ada tipe darahnya, ya, dia pakai PRC, whole blood dan sebagainya. Ini semua kita cocokkan dengan permintaan kita. Kan tadi kita ingat kan, kita punya surat permintaan atau lembar permintaan. Nah itu lembar permintaan itu selalu di attach sama sih. Nah, jadi nggak hilang. Ya, jadi akan kita bandingkan karena itu namanya cross check kan gitu. Nah setelah itu tadi sudah kita lihat komposisinya, jumlahnya, dia golongan darahnya apa dan sebagainya, ada semua administrasi. Terus kita akan cek lagi kodenya. Ini ada kodenya X326432. Kode-kode ini dengan kartu-kartu kecil, ada kartu-kartu kayak lembaran gitu kotak. Ya, sama nggak kode ini dengan yang ada di kartu tersebut. Jadi ada kartu ya Bu Amel ya biasanya yang kartu-kartu kecil lah gitu ya, kartu kayak gini. Nah, kode ini ada di kartu tersebut. Ya. Kenapa? Supaya nggak salah kan gitu ya. Ini kan bukan cuma NaCl tapi ini produk darah. Karena reaksi alerginya bisa relatif lebih tinggi pada kondisi seperti ini. Ya, oke gitu ya. Ini proses pengecekannya karena ada kodenya nih di sini. Kodenya dibandingkan dengan yang ada di form tadi dan juga yang ada di kartu tadi. Sama nggak? Ya, dan jelas ya? Oke. Tadi kita mau memberikan PRC. Nah, sebelumnya kita juga harus perhatikan bahwa pada saat kita memasukkan produk darah, potensi yang akan terjadi adalah apa? Yang paling cepat demam, oke mungkin bisa terjadi demam. Berarti kalau orang demam nggak boleh diberikan dong ya, harus diturunkan dulu kan suhunya. Oke. Selain demam, apalagi yang paling cepat? Alergi tadi. Oh, kok pasiennya jadi gatal-gatal, pasiennya jadi sesak nafas misalnya, jadi panas dan sebagainya. Itu harus langsung di stop, ya, dilaporkan dan di stop, gitu ya. Oke, jadi reaksi-reaksi pemberian darah itu boleh jadi itu akan terjadi, ya, harus kita antisipasi. Oke. Sekarang kita akan mulai pemberian darah. Pertama-tama selalu pada saat kita mau infus, pada saat kita mau pemeriksaan transfusi harus kita siapkan dulu Alat dan bahan. betul sekali. Sekarang kita siapkan dulu nih infusatnya ya. Ingat naikin ke atas tadi ya, jangan di bawah ya. Naikkan ke atas. Setelah naikkan di atas, jangan lupa dikunci, di clamp. Plak, kita clamp. Kita pakai nasal ya. Oke, kita buka ya. Satu ya. Satu dibuka. Perhatikan. Usahakan selalu kalau ada meja, pakai meja di sini. Jangan begini-begini. Tumpah. Ya. Nah, tumpah sih ya. Tapi ya nanti jadi susah Anda. Ya, pastikan karena ini butuh tekanan. Di sini. Terus, ya Pak? Sampai jari setengah. Ada garisnya enggak? Oke. Diganti. Kalau mau pasang itu sudah pakai handscoon belum Bu Riri? Di pedomannya gimana? Dapat handscoon belum ya? Tadi handscoon nggak dilepas soalnya. Ya, enggak, maksudnya di pedoman. Belum pasang, belum seharusnya belum. Nanti pasti tindakan invasif baru. Pasang infusnya kapan? Ada. Di tahapan berapa dia mulai pakai handscoon-nya? Pas meletakkan pelak. Iya, jadi pas sudah mau menusukkan Bu Amel, sudah mau menusukkan. Oke, ya. Jadi ini karena tadi saya sayang ya. Iya. Nah, pada saat ini nggak perlu, ya biasa aja. Karena kan belum ingat handscoon tadi, ya APD tadi itu fungsinya apa aja sih pada saat kita apa aja? Sebelum Jadi kalau kita kontak dengan apa? cairan, darah kan gitu ya, sputum gitu ya dan sebagainya gitu ya. Yang kontak-kontak itu. Atau misalnya kontak langsung kalau misalnya pasiennya ada infeksius, MRSA gitu misalnya atau hepatitis dan sebagainya. Oke, kita lanjut di sini ya.
pakai kayak gini aja ya, nggak usah digini-giniin ya. Dia akan ngisi sesuai dengan ininya. Hukum apa fisika? Jana berhubungan bukan? Nah, cari deh ya. Oke. Dia ngisi sendiri kan? Nah, langsung keluar ya. Simpan di sini. Lu apa? Oke. Kita Gue juga. sini ya. Lu nggak ini kali, nggak ngeklaim. Emang. Biasa ya, selalu komunikasi, jelaskan ke pasiennya seperti tadi ya, bahwa kita akan melakukan tindakan infus, tujuan untuk apa dan sebagainya. Ini pasien ya, sengaja. Oke, terus kita akan pakai yang nomor berapa ini? 22. Ini berapa ini? 18 aja ya. Wow. Besar ya. Nggak ada yang nomor 20, nggak apa-apa lah, kan kita mau infus. Mau infus, mau transfusi. Oke, ya terus kita siapkan juga ininya. Oke, terus sudah semua plaster. Oh ya, plasternya. Sebenarnya kalau yang udah ini tuh nggak usah pakai plaster lagi. Tiba-tiba nyapa. Kalau sesuai dengan SOP-nya, ini tuh udah all in sebenarnya. Ini di wingsnya juga nggak apa-apa. Iya, enggak. Jadi nanti pakai yang itu Langsung kayak komen. Udah langsung. Menurut apa namanya, sales marketingnya, ini tuh udah aman. di pedomannya apa? Sales marketing. Di bukunya apa? Di bukunya masih pakai yang jadul seperti ini. Iya, masih pakai plaster. Masih pakai plaster. Buamel. Plaster. Oh, oke. Oke, kita bersihkan. Oke ya. Lalu kita perhatikan, ini kita dekatkan. Ya. Oke, kita buka. Hati-hati, ini steril kan? Oke, seperti ini. Lalu kita Tourniquetnya nggak dipasang. ini harus needle-nya, perhatikan ya. Ibu pakai tourniquet. Tourniquet. Oh iya, tapi lupa saya. Benar-benar. Lupa. Kenapa sudah ada bisa baik-baik aja? Oke. Ya, baik. Ya, kita mulai ya. Oke, Bapak, kita akan sediakan ya. Oke, kita melandai. Oke, Bapak, kita tusukin ya. Siap. Sakit sedikit, Bapak tarik nafas dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau dia masuk pembuluh darah dan ada darahnya, Langsung ada masuk darah dikit. kan ada masuk. Kita lepas, ingat kan? Nah, tadi kalau udah masuk ini ada darahnya ya, di apa? Tarik sedikit, Sedikit. supaya kita bisa masukkan kanul ya. Yang plastiknya itu ya. Didorong. Dia harus masuk semua ya. Iya. Ini. Nah, kan kita kadang-kadang ini di plester ya. Boleh aja sih untuk menguatkan, tapi sebenarnya Pakai leo. menurut Sales marketing. menurut mereka ini tuh udah karena ini steril sebenarnya.
Ini kan yang fiksasi plasternya di sini. Ini dia. Nah, oops, sorry. Waduh, bahaya nih. Masukin lagi ya. Itu langsung keluar gitu ya. Itu emang pentomnya kurang nempel. Iya, ini diplasterin kok dia nggak mau. Ini ya. Tuh. Terlalu licin. Nggak nempel ya. Berarti mau harus pakai plester dulu ya Bu ya? Iya, ini pakai plaster aja deh nih, jadul nih. Kalau kemarin kita Harus pakai Hipafix. Iya. kalau di kelas kita Bukain. Belakangnya dulu. Belakangnya udah buka. Ini di situ. Iya, tinggal di atas. Tapi benar nggak nempel nih. Licin banget sih. Tentang. Nah, oke. Baru kita bisa. Ya. Belakangnya itu di bawahnya. Iya. Selalu Kami terpesona ya. Oke, ini kita buka ya. Ini kan karena udah ya. Kanannya satu itu menekan di pembuluh darah. Ini ya. Ini kan udah ada, kita tekan supaya nggak keluar darah. Oke, sudah. Baru kita Nyalain. ya masih ini ya. Udah ke pembuluh darah. kayaknya ini Hematom nggak dia? Udah bocor. Enggak, bukan. Bengkak tuh. Udah perhatiin? Ini yang disebut hematom nih. Ini pasti berarti nggak masuk ke pembuluh darah. Oh. Tuh. Nih. Kalau gitu salah ya, Bu. Ya kan tadi nggak ketahuan ada darahnya atau enggak. Ya gitu ya. Kalau ada salah masukin, terus nanti ada apa namanya buka alirkan terus bengkak seperti ini, berarti ini masuknya nggak ke pembuluh darah. Ya, sudah densus ya. solusinya diapain lupa. Ya dilepas lagi, ulang lagi. Iya. Oke ya. Nah ini kalau kayak gini kayaknya perlu ada pakai plaster kiri kanan. Ini nggak support masalahnya pantomnya. Tuh. Kak ini ya bahannya. Gitu ya. Oke kalau sudah ini langsung nih nggak seperti ini bahaya. Ini langsung. Masukin kalau gini. Udah? Oke, ya udah setelah itu kita Fiksasi ya, Bu. Fiksasi dulu. Sakit nggak sih? Sakit nggak sih? Gue belum pernah soalnya. sayang ya. Oke, ini bisa ditaruh sini ya buat difiksasi. Nah, biasanya kita akan apa namanya? Ini jangan sampai tertekuk ya. Oke. Habis itu baru kita Tanyakan hitung tetesannya. Gimana selanjutnya? bereskan alat-alat, perhatikan respon pasien. Oke, gimana Pak? Apa yang dirasakan? Ya. Karena kan ini baru NaCl 0,9% dulu ya, sampai dilihat. Oke. Ibu ini dikasih NaCl 0,9%-nya itu sesuai anjuran dokter juga atau Kalau kita mau transfusi secara otomatis, SOP-nya kayak gitu. tapi harus dihabisin semua. Enggak. Ya, kita akan lihat dulu, misalnya sekitar 100 cc, setelah itu baru dilakukan transfusi. Oh, jadi nggak bisa langsung darah. Enggak. Oh, jadi ini dulu dihabiskan 100 cc baru diganti darah. Tapi ditusuk ulang, Bu. Enggak. Tinggal di Kan tinggal diganti ininya. Kan tadi saya bilang, ini tetap awalnya kita pakai blood set. Bukan infuset, kan mau transfusi. Tapi kan Nah, satu cara. ada dua caranya. Jadi artinya pada saat kita mau infus tapi sudah terpasang blood. IV catheter, yang bisa kita ganti adalah ininya. Oh, Ininya misalnya udah 18 atau 20 kan nggak usah diganti. Kecuali ininya kecil. Jadi seperti biasa aja ini ditekan, diganti. Tapi sebelum mengganti ini siapkan dulu pakai NaCl kayak tadi. Ya kan? Seperti itu tekniknya. Atau ada dua.
kita sudah siapkan seperti ini, tinggal nanti diganti Ganti saja. cairannya. Cairannya diganti pakai NaCl gitu ya. Ibu Mufi ini ketekuk emang kayak gini atau Enggak, iya. boleh? Enggak boleh ketekukan, enggak lancar. Suka kesela jari. Ini masalahnya. Nah, ya jangan, nggak boleh ketekuk ya. Ya. Tadi kan kalau mau transfusi itu kan otomatis pakai NaCl. Iya. Untuk TPM-nya itu apakah udah ada peraturan tetapnya atau menyesuaikan SOP-nya. TPN-nya maksudnya gimana? TPM? Tes per Kalau menit. itu udah ada. Oh iya, maintenance aja. Heeh. Maintenance-nya berapa tuh tadi? Berarti sekitar 23 tes per menit, misalnya 8 jam per 8 jam. Ya ini kan nempel. Jadi di sini habis NaCl selesai menghangatkan darah, Bu. Iya, jadi oke ya, satu lagi NaCl-nya nggak disebutkan berapa kan? 0,9% udah. Terus habis itu menghangatkan darah jika diperlukan dengan menggunakan penghangat darah. Jadi begini, darah-darah itu kan disimpannya di kulkas, jadi dingin. Ya, jangan pernah memberikan produk darah dalam keadaan dingin. Ya, jadi biasanya harus dihangatkan dulu. Ada yang pakai penghangat, ada yang misalnya dibiarkan dulu di suhu ruangan supaya dia relatif lebih hangat gitu ya. Setelah itu baru dia jangan direbus dulu. Siapa yang direbus? Iya. Ya kalau ada yang punya alat khususnya, iya pakai penghangatnya atau enggak biasanya kita taruh di suhu ruangan dulu. Ya jadi dari kulkas kita keluarkan dulu. Itu bisa direndam sebagian di air, Bu. Ya itu ada kan air hangat kan, suam-suam kuku kan? Ya supaya ngangetin tadi, ya. Bukan direbus, perhatikan bukan direbus apalagi dikukus. Nanti jadi roti kukus. Bulu darah. Bulu darah. Cuma jelek banget. Ya Allah. Mau nanya, Iya. ntar boleh nggak plasternya itu dilakukan belakangan setelah kita kan jarumnya udah dilepas ya, boleh nggak langsung disambungin sama selangnya? Habis itu baru diplester. Plaster yang ini kan? Iya. Boleh, itu mah fleksibel, nggak prinsip ya. Tapi kita perhatikan tadi hal-hal prinsip tadi, ya, primingnya, terus masukinnya. Nah ada yang sebagian juga mahzabnya, ya, itu diselesaikan dulu, ininya dikonek dulu, baru di plaster. Ada yang seperti itu, boleh silahkan, ya kan? Nah ada juga yang menyelesaikan semua plaster dulu, baru disambungkan supaya tadi darahnya nggak keluar, ya gitu ya. Terus apa lagi tadi? Oh ya kita mau tuker ya sama darahnya. Mana darahnya tadi? Itu JNE. Nah ini kan ada ininya ya. Nah, kalau darah ini seperti ini. Dibuka. Ya, ini kita matikan dulu. Berarti kita cabut ini. Nggak usah takut bocor. Kita dilepas dulu. Ditutup dulu kelemnya. Ditutup. Itu kan udah saya tutup kelemnya. Nih, kelemnya ditutup, lalu kita langsung masukkan. Ini tapi kalau misalkan itu cairan NaCl yang masih di situ nggak apa-apa? Di bagian yang tabungin di bawahnya. Nggak apa-apa. Oh. Zoom banget di kamera, sumpah. Iya kan? Kayak nggak apa-apa. Kalau tadi di tabung itunya masih ada. Oh, masih ada yang Oke, diatur deh tuh tesannya berapa kali tuh? Oh, berarti beneran. Kalau darah 20 apa 40? 25 sampai 50 Di bawah. mili per jam. 25 sampai 50 mili per jam selama 15 menit pertama. Tetap bersama pasien selama 15 menit pertama dan periksa tanda vital setiap 15 menit selama 30